Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi untuk belajar UML. Yang berikutnya adalah diagram activity, diagram setelah diagram use case. Nah, kita lihat activity diagram. Activity diagram itu menggambarkan proses bisnis dan urutan aktivitas dalam sebuah proses. Dipakai pada bisnis modeling untuk memperlihatkan urutan aktivitas proses bisnis. Nah, diagram ini mirip flowchart atau flow map atau juga data flow diagram atau DFD pada perancangan terstruktur. Tapi pemakaiannya berbeda untuk simbol-simbolnya. Kemudian sangat bermanfaat apabila kita membuat diagram ini terlebih dahulu untuk memodelkan sebuah proses untuk membantu memahami proses secara keseluruhan. Kemudian activity diagram ini dibuat berdasarkan beberapa use case yang sudah kita buat di dalam diagram use case. Next, berikutnya, ini adalah simbol-simbol dalam activity diagram. Simbol yang pertama adalah lingkaran penuh, yaitu start point, kemudian lingkaran setengah penuh, end point, kemudian persegi panjang dengan sisi-sisi yang tumpul itu kita sebut activities. Kemudian ada fog. Fog itu satu panah menuju ke banyak, untuk itu namanya fog percabangan. Dari banyak menuju satu itu kita sebut join. Kemudian ada decision sama seperti di dalam flow map. Kemudian ada swim lane. Swim lane itu untuk membatas atau suatu cara untuk mengelompokkan aktiviti berdasarkan aktor yang akan kita gunakan untuk mengubah suatu urutan yang sama. Nah, kita langsung kepada bagaimana sih membaca suatu activity diagram. Nah, ini ada kasus untuk penarikan uang dari account bank melalui ATM. Di sini ada 3 aktor, yaitu customer, ATM mesin, dan bank. Di sini aktor yang aktif adalah customer, mesin ATM mesin sebagai yang kedua, kemudian ada bank. Nah, pembatas ini merah antara customer, ATM mesin, dan bank. Ini kita sebutkan swim lane. Nah, pembatas ini kita sebut namanya swim lane. Kemudian start point. Nah, ini dimulai untuk start point. Kita masukkan insert card yang pertama atau activities. Nah, jadi customer akan insert card, kemudian enter pin. Dia akan ke sesi berikutnya adalah ke bank. Jika kita ingin mengambil uang, pasti yang akan diminta pertama adalah berapa pinnya oleh mesin tersebut. Nah, kemudian dia akan mengauthorize ke bank tersebut. Authorize, kemudian kita kasih decision. Kita bahas dulu untuk jika kita pinnya salah. Pinnya salah berarti langsung selesai ke sini. Kartunya ditolak, kemudian dengan sendirinya otomatis kartu keluar, selesai. Bagaimana jika pinnya itu valid atau betul? Nah, decision itu ada 2. Jika tidak, bagaimana? Jika iya, kita kemudian balik ke sini ke tampilan customer-nya. Karena ini penarikan uang dari account bank melalui ATM, nih, setelah pinnya dimasukkan, dia akan nanya berapa sih uang yang akan diambil oleh customer tersebut. Kemudian kita lihat dari enter amount, dia ke sini. Cek account balance. Ada decision lagi. Berapa ada decision lagi? Dia akan nanya, apakah kita bisa sih mengambil uang lebih banyak daripada saldo kita? Nah, di sini ada decision. Apakah balance kurang dari amount? Atau apakah kita akan mengambil uang lebih besar dari saldo kita? Kita langsung sini. Jika tidak, dia akan menunjukkan balance atau saldo terakhir. Kemudian kartunya ditolak, langsung kartunya keluar, selesai. Tapi bagaimana jika balance lebih besar daripada jumlah uang yang kita akan ambil? Misalnya 1 juta balance kita akan mengambil 500.000, kan masih ada sisa 500.000. Berarti ini bisa dilakukan. Terus ke sini activities. Nah, ini kita ada pemakaian fog. Fog itu dari satu kegiatan bisa dilakukan 2 kegiatan paralel sekaligus. Nah, ini 1, nah ini 2. Jadi pada saat dia sudah menunjukkan balance-nya tabungan 1 juta, kemudian dia mau mengambil 500.000, berarti masih ada sisa 500.000. Uangnya keluar pada saat yang bersamaan dari slot ATM mesin. Kemudian akan terdebit secara otomatis. Nah, ini secara otomatis real time. Kemudian secara real time juga kita gabungkan di sini ada pemakaian join. Ada pemakaian join. Nah, join, kemudian kasih decision lagi.
kemudian show balance, eject card, langsung selesai. Nah, itu untuk contoh activity diagram. Next, berikutnya, ini contoh yang lain untuk activity diagram. Untuk sampling bagaimana suatu activity diagram antara bagian gudang, bagian pembelian, dan supplier. Setiap step-step activity digambarkan seperti halnya flow map diagram. Bagian gudang memberi informasi barang yang akan dipesan, menerima informasi, buat SPP, terima SPP, kirim barang disertai faktur, kemudian dibalikan ke sini, terima faktur, buat SPBJ. Nah, ini tidak boleh ada dokumen yang dibiarkan gantung begitu saja. Kemudian tanda tangani SPBJ, terima SPBJ, konfirmasi pembayaran, dilakukan pembayaran, bahwa pembayaran terhadap siapa? Terhadap supplier, supaya diterima, buat kwitansi, terima kwitansi, selesai. Nah, itu untuk contoh yang kedua. Kalau tadi untuk uang di ATM, sekarang untuk antara bagian gudang, persediaan, dan supplier. Next, berikutnya ini untuk close order atau penerimaan order, ada 3 aktor: pengiriman, customer service, dan keuangan. Start point-nya terima order, kemudian ini ada FOB, isi order, kirim invoice, kemudian ada deliver order sama terima pembayaran. Keduanya dilakukan hal yang bersamaan, yaitu join, baru close order. Nah, kemudian ini ada contoh proses pembuatan daftar gaji pada SMP PGRI Depok. Ada 4 proses, yaitu 1 proses absensi, yang kedua proses rekap biodata pegawai atau RBP, yang ketiga adalah proses DDPG atau pengolahan daftar gaji dan data pegawai. Kemudian yang terakhir adalah proses pembuatan laporan. Dari skema ini kita uraikan bagaimana membuat suatu diagram use case-nya. Sebaiknya yang harus kita lakukan adalah prosedur. Jadi jika ada 4, berarti kita harus membuat diagram activity-nya menjadi 4 proses. Kita lihat bagaimana. Nah, ini untuk proses absensi seperti ini. Untuk diagram activity-nya ada pegawai, ada TU, dibatasi dengan swimlane. Pegawai itu melakukan absensi, absen. Jika tidak, pegawai akan melapor kepada TU, kemudian TU akan menerima laporan pegawai yang tidak absen, mencatat absen pegawai, direkap, selesai. Jadi RA. Jika sudah absen, berarti absennya akan dimasukkan ke dalam form HD, selesai. Nah, ini selesai bisa 2, tidak harus 1 ya. Next, berikutnya ini pembuatan RBP antara pegawai dan TU. Ada di sini ada start point, ada end point-nya. Yang pertama si pegawai akan memberikan data pegawai, si TU-nya kemudian diterima data pegawainya, kemudian dicek berkas data pegawai, kemudian ada decision apakah data pegawai lengkap atau tidak. Jika lengkap, selesai diproses, end point. Jika tidak, akan dikembalikan berkasnya terhadap pegawai, kemudian dilengkapi, baru looping ke atas terhadap datanya. Next, kemudian ini pembuatan DDPG, gaji pegawai, bisa dilihat antara TU, administrasi, dan kepala sekolah. Nah, kemudian ini untuk yang terakhir proses laporan sesuai tadi naratifnya. Di sini ada kepala sekolah, administrasi, dan pegawai. Kita lihat di sini. Start point ada menyerahkan DDPG, kemudian diterima DDPG dan ACC dan gaji ACC, kemudian di sini ada FOB. FOB itu dalam satu waktu mengerjakan 2 kali kegiatan. Jadi 1 dia membuat laporan pegawai dan laporan gaji, kemudian membuat slip gaji. Slip gajinya diterima oleh pegawai, kemudian laporannya diterima oleh kepala sekolah, kemudian endpoint. Nah, selesai untuk activity diagram, kita akan coba masuk ke bagaimana prakteknya ke aplikasi. Kita buka aplikasi IE-nya seperti biasa. Tampilan awal seperti ini. Kita akan mengambil contoh yang paling gampang, yaitu proses absensi pada tadi SMP PGRI Depok. Nah, kita lihat di sini. Nah, kita lihat yang absensi saja. Nah, ini kita akan mencoba membuat seperti ini. Jadi, bagaimana sih membuat
activity diagram untuk prakteknya. Nah, kita lihat, kita buka. Seperti biasa, create new project. Kemudian kalian beri nama, latihan activity diagram, kemudian di save di lokal kalian. Nah, oke, ini override karena sudah ada. Kita pakai yang sudah ada. Saya pakai yang sudah ada di sini. Dia akan muncul di sini. Nah, kalau sudah, pastikan tersave di latihan activity IE, kemudian project browsernya aktif. Kemudian di sini kita lihat ada new model pattern, ada add package, new diagram, ada create element. Kita klik new diagram. Nah, kalian tidak mau modelnya dulu, kita lihat di sini. Atau kita mulai lagi dari awal, create new project karena tadi timpang tindih. Ini latihan activity T2. Kita save di desktop. Nah, dia akan muncul seperti ini. Kita klik untuk bisnis proses dan use case-nya. Kemudian kita oke. Nah, kita muncul sini sudah di latihan activity 2, kemudian klik new diagram. Kalau tidak bisa, kita klik di use case-nya sini. Nah, baru klik new diagram. Nah, untuk klik new diagram, kita pilih untuk yang activity. Apakah dia ada di UML struktural, apakah ada di UML behavior. Ternyata dia ada di UML behavior. Klik UML behavior, activity. Nah, ini kita ganti dengan proses absensi. Kemudian di oke. Pastikan layar Anda sudah kosong. Kemudian di sini toolsnya ada activity. Nah, ini sudah simbol-simbol activity. Kemudian kita balik ke bagaimana membuat suatu proses absensi. Nah, ada dua swim lane di sini, yaitu ada pegawai dan TU. Kita klik untuk swim lane-nya dulu. Kita cari untuk pemakaian swim lane adalah yang ini, partition. Klik and drag. Nah, ini adalah tadi pegawai. Nah, kita tulis dulu name-nya pegawai. Kemudian di oke. Nah, karena ini masih terbalik, kita klik di sebelah sini yang gambar terbalik biar dia membalikkan 180 derajat. Nah, kalau sudah, kita atur seperti ini. Kemudian kita tarik ke bawah. Nah, jadi satu. Kemudian berikutnya adalah TU. Balik lagi, kita ambil partition, klik and drag untuk bagian TU. Oke. Kemudian kita rapatkan dulu. Nah, kita balikkan juga seperti tadi. Nah, sehingga terbentuklah activity diagram. Nah, sudah jadi untuk pemisahnya antara swim lane-nya. Ini bisa diatur nanti sesuai kebutuhan panjangnya. Nah, ini juga tuh sudah bersatu garisnya. Kemudian kita lihat apa yang dilakukan pertama adalah start point. Start point melakukan absen harian. Kita klik start point, initial start point. Oke, start kita isi. Kemudian melakukan absensi, klik di sini, klik kanan yang sudah ada tanda panahnya. Tujukan kepada activity control flow. Melakukan absensi. Kemudian di oke. Nah, sudah selesai, kita atur jaraknya.
Nah, jangan terlalu besar. Lakukan absensi harian ya. Kalau mau kita klik 2 kali lagi untuk mengeditnya harian. Oke. Kemudian kita kasih decision, absen atau tidak. Ini kita klik ke bawah, kita cari decision. Nah, ini ada decision, control flow. Absen ya atau tidak. Oke. Kita biar besar dulu, biar simbolnya agak besar. Nah, kemudian tidak absen. Jika tidak absen, dia akan pegawai melapor ke TU. Dan sini kita tarik ke antar TU, pegawai melapor ke TU. Ini tarik sini, cari activities lagi, pilih activities control flow, melapor ke TU. Oke. Kemudian kita kecilkan sini. Kalau sudah, berikutnya menerima laporan pegawai yang tidak absen. Tarik lagi sini. Ini klik dulu activity-nya. Kemudian activity lagi, control flow. Oh, tadi menerima laporan pegawai yang tidak absen. Menerima laporan pegawai yang tidak absen. Oke. Nanti ini diatur, dikecilkan. Setelah itu mencatat absen pegawai ke bawah. Sini kita tarik ke bawah. Cari lagi activity. Mencatat control flow, mencatat pegawai yang tidak absen. Oke. Atau mencatat absen pegawai ya ini tadi. Mencatat absen pegawai. Oke, kemudian kita kecilkan sini. Selanjutnya merekap absensi berdasarkan pop hadir. Ini agak ke bawah. Kita lanjutkan lagi. Ini tarik, pilih activity, control flow, merekap absensi berdasarkan form daftar hadir. Merekap absensi berdasarkan form hadir. Oke, kalau sudah, ini ditarik saja. Kalau misalnya tidak muat, bisa ditarik, scroll langsung. Lewat sini juga bisa. Kemudian dirapihkan. Kemudian endpoint. Ini bisa langsung selesai. Kemudian kita cari activity final. End. Oke, selesai untuk yang pertama. Kemudian untuk yang berikutnya, jika ia absen, lakukan absen di form hadir. Ini kita klik sini, activity, control flow, apa tadi, melakukan absen di form hadir. Oke, kalau sudah dia selesai juga, ditarik sini biar rapi, kita kecilkan, geser, kemudian tarik lagi untuk final atau selesai. Kita cari di sini activity final, control flow, end. Nah, beginilah selesai untuk pembuatan diagram activity untuk proses absensi. Jika nanti dilanjutkan untuk proses selanjutnya, kalian tinggal klik lagi new diagram
untuk membuka layer baru. Ini untuk activity. Kemudian ini tinggal dikasih berikutnya proses data pegawai. Ini untuk layer baru, activity, oke. Nah, dia akan muncul lagi di layer baru siap menggambar prosedur berikutnya. Ini saya kasih contoh untuk yang proses absensi saja, ini udah selesai. Untuk satu diagram activity yang kita butuhkan untuk proses absensi. Kalau sudah bisa dicoba untuk prosedur-prosedur yang lainnya. Demikian untuk penjelasan activity diagram kali ini, semoga bermanfaat, semoga bisa dicoba, dan semoga mudah dipahami. Sekian pembelajaran video tutorial kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.